Hey guys, welcome back to Sulici Channel. Kalau kemarin aku bilang mau bikin video tentang berapa biaya hidup yang aku keluarkan dalam satu minggu, tapi aku nggak mau bahas itu dulu di video kali ini. Nah, di sini aku udah juga punya satu box KFC Australia, tapi aku juga nggak mau review. Ini aku mau kasih lihat aja. Sama sih kalau boxnya sama KFC Indonesia ya, cuman isinya aja yang beda mungkin. Ini aku reviewnya di video berikutnya aja. Dan hari ini aku udah pakai baju KFC, padahal aku hari ini nggak ada kerja KFC. Aku cuman pakai baju ini buat bikin video aja. Nah, aku mau bikin video, aku pengen sharing pengalaman aku kerja di KFC Australia. Karena setelah 3 atau 4 bulan kemarin aku menabung dan membeli mobil, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil second job. Aku nggak resign dari Meat Factory, tapi aku punya 2 job. Yang job pertama di Senin sampai Jumat itu di Meat Factory, dan Sabtu minggunya aku kerja di KFC. Jadi Senin sampai Jumat aku kerja sama kambing, terus Sabtu minggunya aku kerja sama ayam. Kenapa aku memutuskan punya 2 kerjaan? Apakah tidak capek? Ya tentu saja capek. Tapi aku ingat lagi tujuan aku pertama datang ke Australia itu adalah untuk cari tabungan dan cari uang. Awal mula aku kerja di KFC itu aku lihat lowongannya di Seek. Habis itu aku coba iseng-iseng apply aja. Dari Seek itu langsung diarahin ke websitenya, langsung isi data di website. Udah setelah apply dari website, aku dapat telepon dari KFC buat interview hari Sabtu waktu itu dapat teleponnya. Tapi karena waktu itu hari Sabtu aku mau jalan-jalan, aku bilang gini, oh maaf aku nggak bisa, besok aja bisa nggak gitu. Oh oke deh boleh. Wah enak banget, di sini tuh bisa se-fleksibel itu sih untuk masalah reschedule ataupun masalah pekerjaan. Nah setelah itu proses interview berlangsung. Interviewnya pun aku karena aku masih baru di Australia waktu itu, dan bahasa Inggris orang Australia sini tuh bener-bener beda sama bahasa Inggris yang kita pelajari. Mereka tuh ngomongnya cepet banget dan aksennya tuh sangat tidak familiar lah buat aku ya. Jadi waktu interview dia ngajuin pertanyaan, aku cuman bilang, I'm sorry, I don't know, I don't understand, I'm sorry, my English is still bad. Aku cuman bilang gitu. Terus si interviewernya cuman bilang gini, oh no worry, I help you to fill this. Ya udah nggak apa-apa, aku bantu isi aja ya nanti gini-gini. Oh alright gitu. Dan interview tuh cuman 5 menit. Cuman tanyain kamu bisa kerja hari apa, Sabtu sama Minggu ya. Ya udah Sabtu sama Minggu, oke. Nggak sampai 5 menit udah pulang. Cuman gitu doang, keterima nggak ya? Ternyata minggu depannya udah dapat email kalau aku tuh udah keterima kerja di KFC. Ya seneng sih, kaget, cuman nggak nyangka bahwa formal banget. Nggak nyangka aja segampang itu cari kerja di sini, dan se-fleksibel itu kita bisa ngatur waktu semau kita. Udah dapat pemberitahuan, ngisi form dan segala macam, dan diberitahu kapan aku mulai pertama hari kerja. Sudah di hari pertama kerja aku langsung dapat seragam ini dan topi ini, dapat celana, dapat ikat pinggang, semuanya gratis. Cuman beli sepatu aja. Aku nggak tahu ya antara gratis atau potong gaji, aku juga nggak tahu. Pokoknya nggak kerasa aja sih kalau misalnya disuruh bayar. Cuma dikasih begitu aja. Sudah di hari pertama itu training, aku nggak ngapa-ngapain selama 4 jam. Datang cuman baca modul, dan mereka nggak ngajarin, mereka cuman bilang, ini kamu baca, tapi kalau kamu nggak paham kamu tanya. Tapi dia nggak menjelaskan, nggak mendikte kita harus gimana. Jadi memang benar-benar kita harus inisiatif sendiri sih. Kalau nggak tahu tuh tanya gitu. Hari pertama tuh kayak bosen banget, cuman duduk depan komputer 4 jam gini, pulang digaji. Gajiannya juga setiap minggu di sini. Penasaran gak sih gajinya berapa kalau kerja di KFC? Ya udah nanti di video berikutnya ya. Dan hari keduanya
masih suruh baca-baca lagi. Ya ampun, bosen banget, masa datang ke sini cuman baca-baca aja, duduk restorannya lagi sibuk dan aku cuman baca-baca. Kayak aku ngerasa aku nih berguna nggak sih, aku nih dibutuhin nggak sih di sini. Tapi ya udahlah, aku tanya yang lain, emang aku harus baca ini ya, terus dikasih tahu sama yang lain, iya aku dulu 1 hari 2 hari kerja tuh cuman baca-baca, habis itu baru kerja. Oh gitu ya udah, memang seperti itu alurnya. Nggak usah nggak enakan, aku kan nggak enakan ya, masa aku nggak ngapa-ngapain ya. Memang suruh belajar dulu, baca dulu modulnya, baru praktek kerja gitu loh. Udah hari ketiga kerja alias di minggu depannya itu aku udah mulai praktek, bukan praktek ya, langsung terjun di lapangan. Dan aku kaget banget ya, sebagai orang Asia yang bahasa Inggrisnya waktu itu masih peletot-peletot, aku ditempatkan di bagian order. Jadi aku yang terima pesanan dari orang-orang, dan aku yang masih baru banget di Australia itu, tantangannya di situ sih, kayak wah ini tantangan banget buat belajar bahasa Inggris. Mereka ordernya pakai bahasa Inggris, ya iyalah, masa pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris ada yang cepat dan aksennya gitu bikin nangis banget sih. Aku awal-awal terima order aku sering, hey I'm sorry I don't understand what he say, aku bilang gitu. Terus dibantu baiklah pokoknya. Kalau sama staff yang lain tuh nggak ada masalah apa-apa, baik aja sih. Kayak contohnya si pelanggan tuh bilang water kan kita bilangnya water ya, tapi orang Australia tuh bilangnya wadah. Apa itu wadah? Aku nggak ngerti. Ya gitu aja sih challenge-nya. Nggak nyangka aja mereka tuh kayak nggak merhatiin ya, kayak ini anak ini bahasa Inggrisnya bagus nggak sih, ditaruh di depan gitu. Ya udah gitu aja sih, pokoknya mau kerja ya udah kerja gitu. Nggak ada tes psikologi, tes apa yang tes kayak di Indonesia tuh nggak ada. Jadi cuma interview 5 menit udah kerja gitu, gampang banget buat cari kerja. Terus cerita apa lagi ya guys enaknya di KFC? Aku kerjanya tuh sekarang rata-rata sih setiap hari Minggu sama Sabtu itu dapat shiftnya 5 jam. Jadi lumayan lah, nggak begitu sibuk juga, nggak begitu dikit juga. Jadi adalah aktivitas buat Sabtu Minggu. Penasaran ya gajinya berapa? Nantilah di video berikutnya ya. Ini bahas apa lagi ya? Oh iya, kalau untuk masalah nggak mau kerja, bukan nggak mau kerja ya, masalah mau day off, itu juga sumpah gampang banget, nggak usah sampai izin sakit, izin cuti, nggak. Yang penting kita tuh di aplikasi kita ngisi, kita tuh nggak bisanya kapan, itu kita tinggal ngisi, nanti kita nggak dikasih jadwal. Jadi kayak se-fleksibel itu kerja di KFC Australia dan senyaman itu menurut aku. Tapi sempet aku punya pressure yang bikin aku setelah 2 bulan kerja di KFC itu aku pengen resign, karena aku ngerasa aduh capek, nggak kuat, masa aku nggak punya istirahat sih, aku terlalu ngoyo untuk diri aku terlalu ngejar-ngejar. Padahal sebenarnya itu pikiran aku sendiri yang bikin aku ngerasa pressure. Kalau dijalanin itu ya kayak biasa-biasa aja. Akhirnya aku memaksa diriku untuk nggak apa-apa, dan sampai akhirnya sudah terbiasa sampai hari ini. Aku senang-senang aja sih, enjoy banget sih menjalani 2 pekerjaan di sini dalam 1 minggu. Itu aja sih pengalaman aku kerja di KFC. Semoga bisa memberi apa ya sama kamu ya. Pokoknya memberi manfaat lah buat kamu. Feel free banget buat kamu yang mau tanya-tanya ya. Ini aku mau bikin, enggak sih, ini aku mau makan dulu ya. Reviewnya aku besok aja ya. Kita spill dulu lah. Nih, beda. See ya di video berikutnya ya. Bye-bye.